Oke, buat Santi, ini kita akan ada di sesi sharing part pertama, yaitu bedah LinkedIn kamu. Di sini aku akan coba Mm-mm. share screen dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti boleh interupsi aja gitu, pertahan gitu. Ini aku akan jelaskan dulu. Di situ apakah udah muncul aku share screen? Udah muncul. Oke, nanti kalau ada yang kelewat santai aja ya. Ini Zoom-nya aku record, aku backup ke YouTube pun nanti kamu bisa pelajari ulang. Oke, Mm-mm. jadi kayak Oke. gini. Coba aku lihat sekilas ya. Wih, bagus ya linknya. Oke, LinkedIn-nya ini udah bagus nih ya. Aku nilai 8 lah ini. Ini udah LinkedIn yang udah siap. Tapi paling enggak ya ini LinkedIn yang sebenarnya udah siap pakai gitu. Tinggal disempurnakan aja dipoles dikit-dikit. Jadi aku Ya. jelaskan dulu buat kamu ya San. Jadi gini, akun LinkedIn seorang job seeker dia akan Oh, optimal manfaatnya untuk mencari kerja dan branding jika memenuhi tiga syarat utama dulu. Yang pertama adalah info profilnya itu lengkap. Nah, info profil lengkap itu artinya dari banner sampai yang paling bawah tuh diisi dulu. Pastikan informasi yang ada di CV-mu di LinkedIn-mu ada. Informasi yang ada di lampiran-lampirannya di CV-mu juga ada. Jangan sampai di CV ada, di LinkedIn nggak ada. Nanti aku jelasin maksudnya gimana ya. Jadi menunya itu terisi selengkap mungkin. Yang nomor dua adalah koneksinya banyak. Nah, ini koneksi banyak ada di sini. Yaitu temennya banyak gitu ya, atau koneksinya banyak ini. Dilihat sekilas aja ini kamu udah masuk kriteria nih. Koneksinya udah banyak, minimal 501. Biar tulisannya 500 plus, tapi nanti aku tetap jelasin apa manfaatnya. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Jadi tadi info profilnya lengkap, kedua temennya banyak, yang ketiga aktivitasnya banyak. Aktivitas itu lebih yang ada di bagian sini nih, activity sini nih. Nah, ini kan di bagian activity ini. Oh, ini activity-nya juga bagus lagi. Makanya tadi aku bilang, wah ini Lina udah 8 lah minimal kayak gitu. Ada tiga hal tadi. Nah, ini aku akan screening dari atas ke bawah, santai. Nanti sambil kita bahas satu persatu. Pertama adalah dari banner. Banner kamu ini udah diisi. Warnanya ini. Tapi ini sekedar ada. Kayak warna backgroundmu di situ. Tapi ini nggak ada maknanya nih background ini. Oke, iya. gitu. Oke. Background ini silahkan kamu ganti dengan gambar yang menunjukkan identitas diri kamu. Misalkan kalau kamu itu tenaga medis atau dokter, biasanya backgroundnya berkaitan dengan kegiatan orang di suatu lab atau suatu ruang operasi atau di ruangan rumah sakit beserta alat-alatnya dan lain-lain. Coba bayangkan kalau soal banner tuh misalkan di dekat rumahmu tuh ada warung nasi Padang tuh. Kira-kira banner warung nasi Padang tuh kayak gimana? Gitu. Jadi walaupun warungnya tutup terus ada banner, orang udah tahu, udah ada gambarannya gitu. Dengan ngeliat bannernya, dia bisa kebayang di dalamnya tuh ada apa. Nah, karena di sini hubungannya sama PA, sekre gitu, resepsionis, admin. Bayangkan backgroundnya apa ya di sini bannernya biar orang tuh kalau ngunjungin tuh aku tuh orangnya tuh PE banget, sekre banget, admin banget. Mungkin berkaitan sama meja kerja gitu kan ya, layout-layout ruangan-ruangan kantor, terus ada laptop, ada data ini itu gitu. Itu boleh banget. Nanti kamu cari aja template-nya di Canva. Itu gampang Iya. ya gitu. Nanti ditaruh di sini. Boleh nggak dikasih identitas kita atau sosial media kita? Boleh. Ini contoh misalkan kalau di channel sorry di LinkedIn-ku ini ya, aku taruh Mm-mm. sosial mediaku yang lain. Yang penting kamu Oh, tidak usah meletakkan alamat lengkap atau nomor WA. Kadang suka ada tuh orang masukin alamat lengkap di bannernya atau nomor WA di bannernya. Jangan, oke? Okay? Kalau dilempar ke sosmed lain boleh. Nggak usah ada kontak-kontak sosmed lain juga nggak apa-apa. Dibayangkan gitu iya bannernya ya. Oke. identitas tadi. Oke, kita Mm-mm. masuk ke foto. Foto ini ya oke jelas ya karena kamu cukup dekat kayak gitu. Jadi 70-80% dari porsi foto itu adalah diri kamu kayak gitu. Ini udah bagus. Kalaupun nanti mau diganti, boleh nggak? Boleh. Misalkan cari yang nggak ada orang lain juga di dalamnya sini gitu Oh misalnya. iya. Di dalam Oke. background atau cari yang hadap ke depan, hadap ke kita Oke. gitu. Jadi biar kayak siapapun yang mengunjungi kamu tuh kamu tatap kayak gitu. Ya, tapi ini juga sementara juga nggak masalah gitu ya. Terus kita nama oke, di sini kampus oke, di sini ada headline, sekretari dan teman-temannya di sini.
Headline di sini menurutku ini standar ya. Jadi biar kamu tahu dulu San, ini udah bener, tapi kamu bisa tambahin lagi kalau kamu mau. Gitu. Sampai Oh, jumlah karakternya habis. Ini ada batasnya 220 karakter yang diizinkan. Lalu diisi apa sih sebenarnya headline di sini? Headline itu bisa diisi dengan 3 poin. Yang pertama adalah background pendidikan. Oke. Yang oke. kedua, profesi yang kamu pernah. Dan Oh, yang oke. ketiga adalah profesi yang kamu pengen. Asumsiku, sekretari, personal assistant, resepsionis, ini kan nama-nama profesi nih. Berarti kemungkinannya Iya. dua, memang profesi ini adalah profesi yang kamu pernah dan kamu pengen juga kayak gitu kan, gitu. Iya, Tapi mungkin betul. kamu bisa memasukkan background pendidikan kamu, misalkan kamu di sini TKJ, boleh kalau mau masukkan di sini S1 Teknik Komputer Jaringan. Tapi kalau kurang nyambung ya nggak usah gitu. Masukin Iya. aja karena ini admin-admin kan yang berkaitan sama Iya. profesimu aja. Apa misalkan yang belum ada di sini corporate communication, customer Iya. service misalkan gitu. Itu kan ada Iya. di sini tuh. Ditambahin lagi nggak apa-apa. Tapi at least kamu udah tahu prinsipnya yang ada di headline itu adalah background pendidikan, profesi yang kamu pernah dan profesi yang kamu pengen. Gunanya buat apa? Biar pembaca itu langsung tahu pengalaman-pengalaman kamu atau dunia kamu termasuk karir yang kamu pengen. Kalau dari sistem, nanti semua yang dicari di sini itu akan ngebaca bagian sini dulu. Gitu. Contoh, misal di sini kan kamu nulis personal assistant ya. Ini aku kasih contoh nih. Hmm. Ini misalkan aku copy, terus aku cari di kolom pencarian gini, tapi dikasih kutip gitu ya. Personal Hmm. assistant, enter. Anggap aja aku HR yang lagi nyari orang. Dengan kata kunci personal assistant, terus aku cari bagian people. Jadi ini kalau kamu lihat di situ, aku ini arti filternya adalah aku nyari orang dengan status personal assistant. Bayangin di LinkedIn ada 699.000 akun Iya. kayak gitu. Tapi dari semua akun yang muncul di sini, kenapa yang muncul orang-orang ini gitu? Kenapa kok yang muncul orang-orang ini bukan kamu? Nih kamu lihat dulu ya. Di sini ada kata personal assistant dan yang Hmm. muncul di akun, kenapa akun ini yang muncul adalah ini loh di headline-nya pasti selalu ada kata personal assistant-nya Oh, oke, oke. Iya, iya. gitu. Hmm. Itu adalah salah satu bagian yang dibaca, tapi itu bukan satu-satunya. Karena nanti ada bagian lain, misal ini di sini di current ada personal assistant, ya kan? Artinya yang Iya. bawah-bawah isi dari akun LinkedIn-mu juga akan kebaca. Tapi yang pertama kali akan kebaca di bagian headline-nya dulu, gitu. Nah, kalau makin banyak kata kunci yang kamu taruh di headline, Hmm. makin mungkin orang akan nyangkut di akunmu dengan kata yang beda-beda. Ya enggak? Apalagi yang Iya. bawah-bawahnya juga dijabarkan, nggak cuma sekedar nulis-nulis pendek. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang aku sebut sebagai akun LinkedIn itu harus dilengkapi, minimal akun LinkedIn itu selengkap CV dan dokumen pendukung. Oh, iya, Boleh iya. nggak Oke, LinkedIn, paham. boleh nggak LinkedIn lebih panjang? Boleh. Kalau CV, dia kan dibatasi jumlah halaman sesuai dengan yang kamu pengen. Aku mau CV-nya 1 halaman, aku CV-nya 2 halaman aja gitu kan. Tapi kalau LinkedIn, dia tidak dibatasi dengan halaman gitu. Karena yang membatasi adalah karakter yang diizinkan di masing-masing section. Ada yang 200, ada yang 600 gitu. Jadi kalau dikasih kuota gede, habisin aja sekalian gitu ya. Nah, itu adalah Iya. pentingnya headline. Kita turun dulu ke bawah. Di sini ada bagian about. Ini about juga bagus kayak begini. Kamu about ini ada 2 versi kalau kamu mau. Mm-mm. Ada versi panjang, ada versi pendek. Kalau mau versi panjang, mungkin disamakan dengan cover letter kalau kamu pernah punya cover letter gitu. Iya. Kalau kamu sambil ngopi boleh ya. Kamu kalau mau ngopi, mau Mana ngopi. minum? Gitu. Jadi kalau mau ada ya, minum dulu boleh. Pokoknya nggak usah izin aja. Kita kita nggak lagi webinar santai pokoknya. Ya, jadi cover letter. Jadi panjang gitu boleh. Jabarkan dulu background kamu, pencapaian Iya. kamu, baru nanti aspirasi karirmu ke depan gimana gitu. Jadi panjang nggak apa-apa. Boleh nggak pendek? Pendek boleh. Kalau pendek biasanya dia itu diekstrak dari summary CV.
Kan ada tuh summary CV yang satu paragraf Iya. doang tuh. Iya. Nah, kopas Mm-mm. aja ke sini. Atau kalau susah ngebayangkan summary CV, kamu bisa ekstrak dari perkenalan diri saat interview. Bayangkan Oh, kamu di interview dengan pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda. Kira-kira kamu mau ngomong apa, tulis di bagian about. Gitu aja, kalau susah ngebayanginnya. Oke, iya. balik lagi ya. Makin banyak Iya. kata-kata yang kamu tulis, makin mungkin kata itu akan nyangkut di suatu pencarian, gitu ya. Kita akan lanjut dulu, turun ke bawah dulu nih. Masih kita bahas poin pertama tadi melengkapi CV dulu ya. Sorry, melengkapi Iya. isi LinkedIn. Kita masuk Mm-mm. ke bagian experience. Wah, cara nulisnya udah bagus ini. Experience yang kamu tulis ini udah benar. Jadi yang boleh masuk ke kolom experience ini macam-macam. Boleh pengalaman kerja, Mm. magang, atau suatu event. Tapi kamu yang Oh, jadi, bukan jadi peserta ya, lebih kayak iya, jadi, ke panitia. ya Ah, gitu ah. boleh. Pengalaman kerja ini macam-macam. Mau kamu jadi karyawan tetap, kontrak, daily worker, freelance, part-time, asisten dosen, apapun itu. Magang juga sama. Gitu. Magang waktu kuliah, magang waktu SMK, masukin aja nggak apa-apa. Gitu. Karena lebih lengkap nggak masalah. Event juga sama. Misalkan kamu diundang jadi pembicara di sini, kamu diundang jadi narasumber di sana, gitu. Atau beberapa event-event yang butuh dijabarkan lebih panjang. Karena sebenarnya di bawah nanti ada momen bagian organization misalkan, tapi nggak bisa ngejabarin panjang kayak di bagian experience ini. Nah, itu cara ngejabarinnya panjang di sini. Ini udah bener nggak? Menurutku ini udah bagus. Cuman, kalau mau dibikin bagus lagi, di bagian Mm. sini, tadi aku bilang tadi, jabarkan aja Iya. panjang nggak masalah, gitu ya. Jabarinya panjang nggak masalah, kayak gitu. Terus dikasih apa? Ilustrasi, foto, gambar, atau website-website gitu. Oh, Dipanjangin gunanya buat apa tadi? Biar nyangkut sama kata pencarian ya, kata kuncinya. Terus oh, iya, dikasih iya. ilustrasi eventnya, gambar-gambar. Gambar-gambar yang kamu ada di sini. Entah fotomu sendiri, entah fotomu lagi ngerjain apa, gitu kan. Entah dunia kerjamu. Yang penting tidak membocorkan rahasia apapun. Gitu. Oke. Nah, ini ada bagusnya nih. Artinya apa? Berarti kamu harus sadar bahwa tiap kali nanti kamu punya peran, seringlah foto-foto. Oke, kamu lagi kerja posisi A, banyakin fotomu. Entah fotomu sendiri lagi ngerjain apa, minta difotoin orang, atau ada event apa yang kamu terlibat, kamu foto bareng-bareng teman. Event apapun yang ada di peran kamu nantinya, itu difoto. Kenapa? Karena foto tadi bisa kamu taruh di LinkedIn, ya nggak? Nanti bisa Mm. di-posting secara berkala untuk branding. Nanti Iya. bisa kamu jadikan bahan nyusun portofolio gitu, Iya. ya kan? Kalau nggak ada dokumentasi nanti bingung apa yang dilampirin. Kadang bisa data gitu bisa, tapi kan balik lagi gitu. Rahasia nggak gitu kan? Apalagi kamu kerjanya berkaitan sama secret dan PA. Itu isinya banyak secretnya gitu. Jadi Mm. harus hati-hati dari situ, ya kan? Tapi kalau udah ada dokumentasinya masukin aja nggak masalah gitu ya. Ini udah bagus, ini udah bagus, ini juga bagus. Oh, memang duniamu ini bagus-bagus. Oke, kita masuk ke pendidikan. Pendidikan yang bisa ditulis di sini bisa pendidikan formal maupun non formal. Jadi kalau misalkan kamu ikut bootcamp, ikut kursus, boleh gitu, nggak harus yang formal. Pendidikan juga cukup tulis yang terakhir atau dua terakhir. Kalau kamu Mm. sarjana, ya masukin aja sarjana saja atau sarjana sama SMA, sarjana sama diploma itu boleh. Nggak usah dari SD atau dari TK Mm. gitu. Ya, terus kita turun ke bawah di bagian skill. Wah, bagus ya. Skillmu udah ada 50 sama kayak aku tulis skill. Di sini aku 50 juga kayak gitu. Nih aku jelasin dulu ya soal skill ya biar kamu paham ya. Skill itu dibagi jadi dua. Ada yang Iya. namanya hard skill, ada yang namanya soft skill, ya Oh, kan? iya. Yang namanya hard skill atau technical skill itu dibagi jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge, ada namanya tools, ada namanya language. Language itu kemampuan bahasa. Tools itu Iya. alat, kemampuan mengoperasikan alat tertentu.
Industry knowledge itu pengetahuan industrial, biasanya turunan-turunan dari mata kuliahmu atau peranmu. Di dunia PA itu apa sih keilmuan apa sih yang kamu kuasai? Di dunia administrasi keilmuan apa sih yang kamu kuasai gitu. Kalau pendidikanmu sama kerjamu relevan, biasanya bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliahnya gitu. Tapi kalau enggak kayak kayak kamu kayak aku juga jadi pendidikan sama pengalaman kerjanya kayak nggak nyambung gitu kan. Berarti bisa diturunkan dari pengalamanmu di dunia Iya. sekretaris itu apa sih keilmuan yang kau punya di dunia PA itu apa sih yang kau punya Mm-mm. kayak gitu itu industry knowledge. Tools ini alat, dia bisa dibagi jadi dua, ada hardware atau software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, biasanya orang-orang engineer, alat-alat Mm-mm. ini mesin itu gitu, atau software yang mana software apa kayak gitu. Nah hardware atau software ini kamu juga bisa jabarkan lagi gitu. Mau ditulis Mm-mm. namanya saja atau dengan aktivitasnya. Nah, karena kamu ini hubungannya sama administratif gitu, mungkin software bisa kamu tulis softwarenya plus kegiatannya gitu Mm-mm. kan. Gitu. Boleh di double kayak gitu. Input aja ke bagian skill yang ada di LinkedIn ini gitu. Kenapa kok input? Ya, karena itu adalah pengalaman real yang kamu miliki dan satu peran, misal kamu pernah kerja di PA, itu tidak hanya Mm-mm. menghasilkan satu skill, pasti menghasilkan beberapa skill sekaligus, baik itu yang di hard skill atau soft skill. Sehingga wajar kalau orang itu punya skill banyak. Jadi aku beberapa kali nge-review LinkedIn, loh skillmu kok tulisannya cuma sedikit gitu. Iya kak, karena aku pengalaman cuma gini loh. Padahal kita kasih contoh, ini aku kasih analogi aja ya. Kalau Mm-mm. kamu, tadi kita bahas nasi Padang tuh. Misalnya kamu punya usaha Ya. jualan nasi Padang. Maka skillmu apa? Skill teknisnya berarti apa? Mungkin masakan Padang, Masak. ya kan? Yang Ya. kedua karena jualan berarti sales, ya kan? Terus kamu Sales. promosi Mm-mm. berarti marketing. Terus Mm-mm. nanti kamu bayar transaksi ini-ininya, berarti mungkin Ah, nanti ya tadi keuangan. keuangannya, Mm-mm. administrasinya. Nanti kalau ada yang komplain rasanya kurang gini, berarti handling komplain, ya kan? Mm-mm. Gitu. Dari soft skill apa lagi? Kesabaran, entrepreneurship. Itu loh, jualan Mm-mm. nasi Padang aja Iya. skillnya banyak gitu. Jadi akan aneh kalau yang ditulis di skill ini cuma sedikit. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau kamu pengen tahu kategorinya, di bagian show all 50 skills ini kamu klik aja. Kayak gitu. Jadi tadi itu kan definisiku ngomongin kategori skill kalau kamu nulis di CV kan, kayak gitu. Jadi skill itu Iya. tadi ada hard skill, ada soft skill. Hard skill dibagi Oh, jadi tiga, ya. ada industry knowledge, ada tools, ada language. Mm-mm. Nah, di LinkedIn juga sama. Soft skill di LinkedIn namanya jadi nih, kelompok interpersonal skill. Industry knowledge di LinkedIn namanya tetap industry knowledge. Tools di LinkedIn jadi tools and technology. Kalau kamu Oh, masukin oke. kemampuan bahasa, masukin skill ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin di sini ada language nanti. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi kalau kamu masih bingung apa sih industry knowledge, ya udah klik aja ini. Nah, itu industry knowledge kamu tulis. Executive support, sensitive information, expenses, reservation, presentation, ya gini-gini. Ini kamu sendiri yang nulis. Jangan sampai kamu nulis di Mm-mm. LinkedIn skill-skill ini di CV-mu nggak ada. Karena ini skill-skill teknis banget nih yang ada di sini. Iya. Confidential atau dokumen management, written communication, office, office administration, nih kamu nulis customer service gitu. Ini industry knowledge kayak gitu kan. Tools, tools biasanya apa sih tools? Coba kita lihat. Nah ini kan Microsoft Word, Excel gitu-gitu biasanya lah. Kalau interpersonal ya ini ya, interpersonal tuh kayak negosiasi, pemecahan masalah, kerja tim. Ini kamu tulis nih gitu-gitu. Paham ya? Gitu. Itu adalah Iya, bagian Pak. skills gitu. Nah, kamu udah nulis banyak, udah bagus. Tapi di sini kamu harus lihat di akun kamu setelah kamu nulis skill, ini kan kamu nulis skill nih. Setelah Mm-mm. kamu nulis skill, bawahnya langsung interest. Oke. Padahal aku buka akunku ya. Nanti sebagai perbandingan kamu buka akunku ya. Mm-mm. Aku kan juga ada interest nih. Di atasnya Iya. interest masih ada organization. Barangkali Oh, kamu pernah ikut organisasi, oh input iya. lah gitu ya. Mm-mm. Masukin.
language nih, kan kamu bisa ngomong, minimal kan bisa bahasa Indonesia tuh, gitu kan. Itu atau bisa bahasa daerah gitu. Boleh masukin aja gitu. Kalau bisa bahasa asing gitu ya. Terus ada tes score, kalau pernah TOEFL dan lain-lain mungkin masukin. Ya. Terus ada under and award, pernah nggak punya pencapaian-pencapaian tertentu, masukin aja Hmm. gitu. Course, ini kursus, seminar, webinar gitu-gitu masukin aja gitu. Ini aja aku masukin tahun Ya. berapa ini? 2012 nih, sekarang 2025 tuh lama kan. Masukin aja, ini anggap aja kayak kamu ngumpulin diary profesionalmu tuh taruh di sini semua aja gitu, Oh, ya oke kan? oke. Hmm. Terus di sini ada publikasi, barangkali kamu pernah publikasi. Mm-mm. Recommendation ini nanti dikasih sama orang, ini nanti aja. Terus kamu skills kamu udah ada kan itu. Udah volunteer tadi Ya. kamu nggak ada. Barangkali di Mm. kuliah kamu ada KKN atau kegiatan sosial apa. Oh, Iya, oh ya bisa bisa. masukin aja kayak gitu. Ya kan? Oh, Gitu. oke oke. Project mungkin gitu. Mm-mm. Jadi nanti kamu tinggal buka akunmu, kayak anggap aja ini akunmu ya gitu. Terus kamu Ya. tinggal klik ini, add profile section. Aku nggak ngerti di kamu pakai bahasa Indonesia atau Inggris, add aja add profile section. Nanti otomatis, nah Mm-mm. ini. Jadi isian di LinkedIn itu dikategorikan jadi tiga utama ini. Ada core, ada recommended, ada additional. Core itu Ya. informasi basic yang harus ada. Pendidikan, bla bla bla. Career break nggak usah diisi. Service Mm-mm. nanti dulu gitu kan. Recommended, ini yang harus yang bisa kamu isi gitu. Untuk menambah Ya. kredibilitas. Misalkan license, certification, ikut project, kursus gitu. Atau recommendation. Atau ini, additional ini. Tadi organization, language, test score. Ini ada poin-poin yang di sini kamu belum ada. Nah, nantinya kalau itu semua sudah kamu isi, kita bisa asumsikan bahwa dari 3 poin tadi, infonya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak. Nah, yang pertama ini info lengkap, udah checklist gitu. Oke, berarti udah masuk. Sekarang kita bahas yang temennya banyak nih, gitu. Buat aku, temanmu ini udah banyak, udah 500 plus. Kalau dilihat di sini, followermu tuh 1,3, 1.300. Berarti koneksimu juga plus minus segitu. Nah, ini aku kasih tahu nih poin nomor Ya. 2. Walaupun kamu udah masuk kategori bagus, tapi kamu harus tahu Mm-mm. bahwa bagus saja tidak cukup gitu. Jadi koneksi di LinkedIn itu ya, koneksi di LinkedIn itu ada dua jenis. Ada yang namanya itu connect, connect atau terhubung, yaitu yang ini nih, contohnya nih connect, tombolnya gini, connect. Ada yang namanya follow atau ikuti. Nih, tombol follow nih. Oke. Okay? Jadi ini adalah cara kamu berkoneksi ke orang di LinkedIn. Tapi ada bedanya. Apa? Kalau connect, dia terbatas. Jumlah orangnya itu dari 0 sampai 30.000. Sampai kita bikin video ini maksimal baru 30.000 akun yang bisa kamu klik connect jadi Mm-mm. temanmu. Kalau Ya. follow, dia masih tidak terbatas. Gitu. Nah, kalau 30.000 ini ada pembatasannya. Setiap minggu, aku tulis weekly ya, Mm-mm. weekly-nya itu setiap minggu kamu cuma bisa ngirim permintaan koneksi cuma ke 100 sampai 200 akun saja gitu. Kalau follow dia tidak terbatas. Jadi Mm-mm. kalau kalau mingguannya udah ngeklik segini 100 sampai 200, nanti kamu dapat kuota lagi minggu depan. Nanti kena pembatasan namanya weekly invitation limit. Contohnya kayak begini. Nah, lihat gak di belakang tuh. Mm-mm. Jadi kayak itu. Kalau Ya. udah kayak gini berarti udah nggak bisa. Itu terbatas. Kalau follow tidak terbatas. Perbedaannya lagi, kalau kamu connect, itu otomatis follow. Jadi begitu kamu klik connect ke seseorang, ya kamu Mm-mm. connect, ya sekaligus follow. Gitu. Tapi kalau kamu follow, itu tidak langsung connect. Gitu. Nah, fokusmu di melengkapi LinkedIn-mu ini adalah berfokus dulu pada connect. Sampai gimana caranya mendekati angka 30.000 walaupun ini nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi kamu harus secara aktif connect ke orang. Anggap aja tadi followermu kan 1.300, koneksimu paling sekitar segitu, ya kan? Nah, ini maksimalnya kan 30.000, maksimalnya kan tiga puluh Mm-mm. ribu Ya. 100% kan dia. Berarti 1%-nya itu sekitar 300, ya kan?
Nah, temanmu katakanlah 1.300, berarti kamu baru sekitar 4,3% dari kuota total yang udah kamu maksimalkan. Hmm. Sedikit sekali gitu. Kalau dari definisi minimum udah tercapai minimal 501 orang. Tapi pembanding jangan dibandingkan dengan nilai minimum, selalu dibandingkan dengan maksimum biar hasilnya makin optimal gitu. Baru 4,3. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Setiap hari luangkan waktu untuk connect ke orang baru. Siapa aja? Bisa sesama job seeker. Connect aja ke job seeker yang lagi ngincar profesi yang sama kayak kamu. Jangan jadikan mereka Ya, kayak pesaing. Ya, biasa aja. benar. Atau kamu cari yang sesama job seeker tapi mereka lulusan psikologi. Kan cepat lambat dia jadi HR. Gitu. Iya. Nah, gitu. Ya kan, fresh graduate psikologi connect aja itu. Jadi bisa ke sesama job seeker. Yang kedua, kamu bisa connect ke siapa? Ya HR jelas. Gitu. Karena walaupun tidak di ACC sama mereka, kan kamu udah otomatis Hmm. follow. Biasanya HR itu akan rutin posting locker. Pin blok. Jadi nanti kalau ngeliat di beranda, kayak gini, kamu ngeliat berandaku, ini isinya locker semua aja nih. Ini locker, ini ada locker lagi gitu. Ini kalau aku, tuh locker lagi gitu. Berandaku kayak begitu. Suatu saat pasti LinkedInmu kayak begitu. Buka beranda tuh isinya cuma locker doang. Kayak gitu ya. Lalu siapa lagi yang bisa kamu connect? Yaitu ke user. User itu adalah calon atasan. Walaupun kamu belum Ya. ada interview, belum tahu mau join ke perusahaan apa, kita bisa estimasi. Contoh, misalkan kamu lamar kerja sebagai staff sales gitu ya, sales staff gitu. Ya. Sales staff tuh biasanya atasannya siapa? Kalau nggak sales manager, sales supervisor gitu-gitu kan. Nah, cari orang yang jabatannya sales manager atau sales supervisor. Kayak gitu. Biar apa? Biar nanti kamu bisa di-approach juga sama user. Nggak melulu info locker itu datang dari HR kayak gitu. Ya. Ya. Gitu. Nah, kalau itu sudah kamu lakukan secara rutin, berarti dari 3 poin tadi, info profilnya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak gitu. Info profil lengkap, kamu udah tahu cara ngelengkapinya gimana. Temennya banyak, kamu udah tahu cara optimalin yang baru 4,3% tadi gimana. Nah, sekarang kita ngomongin aktivitas banyak nih. Aktivitas banyak seorang job seeker itu kebanyakan tuh apa kalau di LinkedIn? Ya udah lamar kerja gitu. Padahal kalau dari penjabaranku barusan sampai sekarang ada aktivitas lain yang harus dia lakukan apa? Connect ke orang baru, ya nggak? Kayak gitu. Ya. Lalu apalagi? Follow orang baru. Mungkin kalau udah kayak aku gini, connect udah habis, ya udah kalau klik follow boleh, kan nggak terbatas gitu kan. Tapi yang penting banget itu apa? Bikin postingan rutin yang otentik. Postingan rutin yang merupakan karyamu sendiri yang menunjukkan keilmuan yang kamu kuasai agar perusahaan yang kamu tuju yakin untuk rekrut kamu. Itu adalah kemampuan branding gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago apa? Jago di bidang kesehatan. Ya udah, bikin postingan soal kesehatan. Hari ini cara menjaga kesehatan mata, besok cara menjaga kesehatan rambut, besok manfaat olahraga A bagi kesehatan, besok manfaat ini bagi kesehatan, besok jangan lakukan ini, ya gitu-gitu. Posting gitu rutin aja. Seberapa rutin? Minimal seminggu 3 kali. Nanti di sesi selanjutnya aku ajarin tuh soal itu ya, gitu. Sesi lain di bimbingan, nanti aku ajarin soal itu. Tapi di sini yang kamu lakukan sudah bagus. Karena di sini udah ada postingan, postingan sendiri ya. Ini kan kamu postingan sendiri, dan di sini kamu ada repost. Nah, kayak gitu. Boleh gitu. Jadi boleh nggak kalau saya repost postingannya orang? Ini boleh. Posting sendiri, boleh juga. Yang nggak boleh itu nggak posting gitu. Tapi kamu harus tahu apa itu yang kamu harus tahu. Postingan sendiri ini, postingan karyamu sendiri itu jumlahnya harus lebih banyak daripada repost postingannya orang. Karena kalau isinya repost semua, nanti malah kelihatan kamu nggak bisa Nggak berkarya. kreatif. Mm-mm. Iya. Kamu cuma ngeklaim saya cocok loh jadi saya cocok jadi PA. Mana karyanya? Tapi kalau kamu rutin ngasih tips dan trik cara main Excel misalkan, cara nyusun dokumen Mm-mm. ini itu, ngasih tahu istilah-istilah di dunia PA, ngasih tahu cara ini, cara scheduling jadwal, ngasih tahu cara booking jadwal, booking tiket gini gini gini.
Itu sebenarnya kan serpihan-serpihan ilmu di dunia PA. Jadi tanpa perlu Iya. kamu bikin postingan, saya lagi nyari kerja, nggak perlu bikin postingan itu, orang akan terpapar bahwa ini orang kok kontennya berkaitan sama itu terus. Pasti nanti ada yang nyasar ke akunmu dan ngasih kamu kesempatan. Apalagi di foto profilmu udah dikasih lingkaran hijau. Jadi udah ada status open to work. Jadi by system nanti akan dibantu oleh LinkedIn kayak gitu. Nah, bagusnya postinganmu ya di sini itu ada wordingnya ini, ada kata-katanya. Ini aku kasih contoh satu ya yang udah kamu lakukan. Ini udah ada kata-katanya dan udah ada lampirannya. Menurutku ini bagus ya, kayak gitu. Jadi nanti biasakan kalau membuat postingan itu ada Mm-mm. judul, ada isi, Oh. nanti ada grup hashtag, ini hashtagmu kurang banyak, Mm-mm. sama lampiran Mm-mm. gitu. Selalu polanya begitu. Kalau kamu mau belajar dari HRD juga boleh. Nih contoh nih misalkan, kita lihat Mm-mm. aja. Nah ini kan Iya. HR nih ya gitu. Kita lihat Mm-mm. aja. Katakanlah nih, we are hiring, katakanlah ini judulnya. Ya kan? Iya. Ini postingannya yang sama Bu Rani. Ini anggap aja isinya. Oke. Iya. Terus di bawah, Mm-mm. ini ada grup hashtag. Terus ada Iya. lampirannya kayak gitu. Ini info locker yang nyari banyak kayak gitu, ya kan? Nah, postinganmu kan bukan posting locker nih. Gimana Iya. caranya biar orang yang nggak nyari bisa nemuin? Yaitu dengan cara tadi terstruktur, terus sesuai dengan branding yang kamu pengen, gitu. Nah, itu semua kalau udah dilakukan, itu udah bagus. Tinggal di maintain aja, gitu. Paling sementara dari aku itu dulu, mungkin ada satu aja dulu pertanyaan singkat nggak? Soal LinkedIn. Hmm, Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. aku mau nanya ini dong, Apa tuh? kan mungkin ada beberapa loker yang kayak misalkan di posting nih sama HRD. Ada nggak sih kayak loker tersembunyi gitu, yang nggak diposting gitu? Wah, wah itu satu sesi sendiri, itu satu video sendiri ya itu ya panjang itu jawabannya. Ada nggak Oh locker ya, yang boleh tidak deh. diposting? Jadi gini-gini, ada nggak locker Mm-mm. tersembunyi? Ada. Ini aku kasih jawaban umumnya dulu ya, gitu. Iya, iya, oke. Gitu. Nanti di sesi privateku itu nanti aku ajarin Mm. cara menemukan locker-locker tersembunyi. Itu ada 8 cara gitu. Jadi singkat cerita adalah ada nggak locker tersembunyi? Ada. Ada Mm. locker tersembunyi itu karena apa? Satu, memang kamu tidak bisa mengaksesnya karena akunmu masih belum kuat. Jadi akunmu tuh koneksinya masih sedikit, temannya kurang banyak. Jadi Mm. kurang begitu locker itu di share, sebenarnya nggak tersembunyi sih, Mm. tapi kamu nggak Mm. terpapar gitu, nggak dapat akses ke sana. Akhirnya kan Iya, bagi kamu kan relatif tersembunyi ya, kayak gitu. iya, Locker tersembunyi yang nomor dua itu adalah locker tersembunyi yang dia udah di posting, tapi diposting di platform lain. Jadi misalkan kamu lamar-lamar kerja fokusnya di LinkedIn aja, tapi kamu Mm. mager banget buka website perusahaan. Karena kalau website perusahaan harus dibuka satu-satu. Padahal di websitenya itu, lockernya tuh ada gitu. Tersembunyi nggak? Ya relatively tersembunyi kalau buat kamu, ya kan? Karena kamu nggak ngelihat Iya. kayak gitu. Ada tersembunyi yang lain mungkin ada yang tersembunyi lewat bahasanya, bahasa yang tidak yang tersirat. Biasanya ini ngelatih mental yang mau ngelamar. Contoh, ada locker di posting, kamu lihat posternya, terus ada Mm-mm. tulisannya gini, mampu berbahasa Inggris aktif, koma, Iya. Mm. fasih berbahasa Mandarin merupakan nilai plus. Yes. Iya. Tapi kamu nggak jadi ngelamar gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin. Iya. Padahal dari bahasanya kan yang wajib itu kan bahasa Inggrisnya, Nilai. gitu. Iya. Atau misalkan diutamakan berdomisili di Jakarta, terus kamu Mm. tinggal di Bandung, nggak ngelamar dengan alasan percuma, toh yang dicari Jakarta, loh itu saya diutamakan, kecuali domisili Jakarta. Nah itu udah tegas ya. Tapi kalau ada Iya. tulisan diutamakan di sini, itu masih ada kemungkinan. Itu sebenarnya tersembunyi loh, kalau dari Mm. bahasa ya. Itu. Kenapa kok tersembunyi ya? Balik lagi, hanya orang-orang yang punya mental kuat yang bisa ngelihat itu. Nah, ada lagi yang benar-benar tersembunyi. Yang benar-benar tersembunyi itu memang yang belum diposting di mana-mana. Iya. Biasanya itu muncul karena
rencana untuk penambahan manpower itu baru saja muncul. Jadi misalnya ada HR nih, HR dia Mm-mm. sebenarnya udah ada planning untuk nambah manpower karena ada user yang minta, tapi belum Iya. diposting lokernya. Misalkan baru dirapatin hari ini, baru dibikinin posternya sama tim grafik desain misalkan dan lain-lain. Iya. Tapi akhirnya apa? Ada orang yang dengan berani tanya ada info locker nggak? Dan memang kita lagi butuh. Tersembunyi nggak? Sangat tersembunyi. Kayak gitu. Ya. Jadi seringkali nanti kamu akan temukan nyari info lockernya di mana-mana nggak ada, tapi kita bisa nanya, itulah kenapa kamu Mm-mm. harus sadar cara main LinkedIn. LinkedIn itu sama seperti Instagram, Facebook, TikTok, Mm-mm. yaitu sosial media. Kalau Jobstreet, Glints, itu job portal. Kalau main sosial media, kamu harus aktif dari sisi sosial dan medianya. Sebagai seorang job seeker, anggap aja LinkedIn itu medianya tuh ya media nyari info loker, media ngirim lamaran, ya kan? Tapi unsur sosialnya mana? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, kenalan sama orang. Karena balik lagi, yang bisa kamu lakukan di sini, yang bisa kamu lakukan di LinkedIn adalah nyari loker. Tapi kalau lokernya nggak ketemu, nyari orangnya dan nyari perusahaannya gitu. Paham ya? Gitu. Paham. Oke. Sementara itu dulu, Oke. tahan dulu pertanyaannya. Nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Oke?